Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Nabila dengan NIM 2018-210775. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian saya yang berjudul pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, dan literasi keuangan terhadap keputusan investasi keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Setiap manusia mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan hidup ini berbeda antar mereka, tetapi pada umumnya keluarga ingin mencapai hidup yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Manusia akan hidup bahagia jika sukses mencapai apa yang diimpikannya. Kesuksesan hidup manusia di dunia ini dapat diindikasikan dengan berbagai macam ukuran, seperti harta yang berhasil dikumpulkan, jenjang karir atau jabatan yang dicapai, atau tingkat pendidikan yang dilalui, penyiapan generasi penerusnya, dan kontribusi terhadap kehidupan. Dalam bidang keuangan, manusia atau orang dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika sudah mencapai kemerdekaan keuangan atau financial freedom. Dalam arti, uang sudah tidak lagi menjadi tujuan kehidupan. Semua aktivitas dan keputusan kehidupan sudah tidak lagi semata-mata ditujukan untuk uang, tetapi uang dipandang sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih hakiki. Dibutuhkan perencanaan yang baik agar kehidupan saat ini maupun ke depan akan bisa menjamin lebih makmur sejahtera, termasuk dalam perencanaan pengelolaan keuangan keluarga. Selain perencanaan yang baik, keuangan keluarga harus dikelola dengan baik dan benar, agar nantinya tidak ada kesulitan keuangan dan meminimalisir turunnya perekonomian keluarga. Perilaku mengabaikan pengetahuan manajemen keuangan keluarga umumnya karena kurang investasi dan perencanaan untuk kesejahteraan keluarga. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan permasalahan keputusan keuangan setiap hari. Oleh karena itu, pengalaman dalam mengelola keuangan diperlukan. Pengalaman seseorang individu adalah proses pembelajaran dalam mengelola perencanaan keuangan dan investasi, sehingga dalam membuat keputusan keuangan setiap hari dapat terfokus dan lebih bijaksana. Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Menurut Hartono 2017, pihak-pihak yang melakukan investasi disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari perseorangan yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan institusional terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Investor juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor yang bersifat moneter. Kesejahteraan moneter ini dapat dinilai dari penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini atau present value pendapatan di masa datang. Menurut Welly Cardinal 2015, menurut Putra dan kawan-kawan 2016, ada dua sikap investor dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu sikap rasional dan irasional. Sikap rasional adalah sikap seseorang yang berpikir agar berdasarkan akal sehat, sedangkan irasional adalah sikap berpikir seseorang yang tidak disadari akal sehat. Dengan sikap rasional akan mengambil sebuah keputusan dengan didasari literasi keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Menurut Ramadhani 2015, pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu agar mereka tidak salah paham dalam mengambil keputusan keuangan mereka. Pengetahuan keuangan masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar tingkat literasi keuangannya yang dimilikinya. Menurut Salita dan Rahmansyah 2016, menjelaskan bahwa istilah literasi keuangan adalah kemampuan seseorang individu untuk mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya. Menurut Lee Kelly April Darani, bahwa locus of control adalah digambarkan sebagai dimensi dengan dua sisi yang berlawanan. Dimensi yang mencerminkan sejauh mana orang percaya bahwa apa yang terjadi kepada mereka adalah dalam kendali mereka atau di luar kendali mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir. Terdapat 4 variabel. Yang pertama ada variabel keputusan investasi keluarga, variabel kedua pengetahuan keuangan, variabel ketiga locus of control, dan variabel yang terakhir adalah variabel literasi keuangan. Dalam kerangka pikir menghasilkan sebuah hipotesis yang dimana H1 merupakan pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi keluarga, yang artinya dalam berinvestasi seseorang harus memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, pengalaman keuangan, serta ketelitian untuk menganalisis portofolio yang akan disusun dengan mempertimbangkan risiko dan return pada produk investasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anna Maria Lusardi tahun 2008, bahwa rendahnya literasi keuangan dan pengetahuan keuangan
berpengaruh terhadap perencanaan keuangan masa depan. Sedangkan ketidaktahuan tentang konsep dasar keuangan dapat berhubungan dengan rendahnya perencanaan investasi. Selanjutnya ada hipotesis kedua, yaitu locus of control internal berpengaruh positif terhadap keputusan investasi keluarga, yang artinya locus of control internal ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pemilihan antara aset real atau bank. Hal ini berarti bahwa investor yang memiliki persepsi pengendalian diri lebih tinggi cenderung memilih investasi pada aset real. Investor dengan persepsi pengendalian lebih akan memiliki rasa percaya diri lebih tinggi yang bisa menyebabkan investor tersebut untuk memiliki jenis investasi yang lebih berisiko dengan harapan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pula. Selanjutnya ada hipotesis yang ketiga, yaitu literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi keluarga, yang dimana artinya tingkat literasi keuangan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Secara teori dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, investor yang memiliki tingkat literasi lebih baik cenderung akan bijak mengambil keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan penelitian murni, karena dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengetahuan baru yaitu pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, dan literasi keuangan terhadap keputusan investasi keluarga. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan data primer karena data yang diperoleh melalui wawancara atau menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berdasarkan metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode klausal karena menentukan sebab akibat mengenai pengaruh variabel independen terhadap investasi keluarga. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan dimensi cross-section karena data penelitian diambil berdasarkan sampel dari populasi dalam kurun waktu yang sama dengan banyaknya data keluarga yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan teknik analisa uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti. Yang pertama, analisa deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2015, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel individual, baik hanya satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Jadi pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan di lapangan saat observasi secara sistematis dengan melihat fakta-fakta yang interpretasi yang tepat, bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak, melainkan untuk mencari pemahaman saat observasi. Terdapat pengukuran range yang digunakan untuk menyimpulkan jawaban dari responden. Berikut ketentuan range dari mean yang disajikan. Yang pertama ada analisa statistik. Yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear berganda atau MRA, alat multivariate yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Misbahudin 2013. Analisis ini digunakan untuk mendukung analisis deskriptif supaya memperoleh hasil yang baik, serta untuk menyimpulkan suatu kondisi secara umum berdasarkan sampel yang digunakan. Berikut merupakan tahapan pengujian MRA sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model MRA merupakan suatu bentuk persamaan yang menunjukkan arah pengaruh variabel pengetahuan keuangan, locus of control, literasi keuangan, dan keputusan investasi keluarga. Selanjutnya, melakukan uji simultan atau UGF. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel X, pengetahuan keuangan, locus of control, literasi keuangan yang terdapat dalam MRA secara signifikan mempengaruhi variabel Y, yaitu keputusan investasi keluarga. Selanjutnya ada analisis determinasi atau digunakan untuk menjelaskan kemampuan variabel bebas, pengetahuan keuangan, locus of control, literasi keuangan dalam menjelaskan variasi variabel terikat seperti keputusan investasi keluarga. Selanjutnya ada uji T. Dalam uji T ini dilakukan untuk menguji apakah secara parsial variabel bebas, pengetahuan keuangan, locus of control, dan literasi keuangan mempengaruhi variabel terikat keputusan investasi keluarga yang terdapat persamaan secara signifikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.